Jemaat sekalian, shalom. 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 Kita bersyukur pada hari ini Tuhan memberi kita kembali kesempatan untuk beribadah bersama. Itu semua hanya karena anugerah dan kemurahan dari Tuhan. Saya sangat mengapresiasi saudara semua yang datang tepat waktu, karena itu merupakan rasa hormat kita kepada Tuhan Yesus yang mengadakan ibadah ini. Mari tenangkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan diri untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Kami bersyukur atas kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Kami percaya apabila Tuhan menghantarkan kami ke tempat ini bukan sebuah kebetulan, tetapi Tuhan punya maksud. Oleh karena itu Tuhan berikan kepada kami hati yang terbuka, berikan kepekaan kepada hati kami dan telinga kami untuk dapat mendengar suara Tuhan sepanjang ibadah ini dari awal hingga akhir, melalui pujian, doa maupun firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Amin. Mari kita naikkan lagu ini sebagai ungkapan syukur kita. Tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga kau tebus hidup. Mari kita nyanyikan bersama kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga kau tebus hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan
hati kami ya Tuhan, kami mau berkata, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. terpuji Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami ya Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi kita katakan bersama. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Pujilah Tuhan. Saya undang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Surabaya ini mulai dingin Bapak Ibu ya. Tadi malam juga di daerah sini hujan gitu. Nah sekarang untuk menghangatkan hati kita coba lihat tengok kanan kiri. Nah lihat apakah di sebelahnya sudah kenal namanya atau belum. Kalau belum kenalan dulu. Kalau sudah kenal namanya kasih selamat hari Minggu. Salam yang hangat. Ya, supaya kehangatan itu bisa ada di dalam hati kita bersama. Pada saat kita bersama-sama memuji Tuhan, kita menyanyi dengan penuh sukacita bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Bapak Ibu siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Mari kita tinggikan namanya. Karena dialah yang layak disembah dan dipuji. Yesus, Raja segala raja, nama di atas segala nama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. mari saudara-saudara dengan segenap hati kita angkat suara kita muliakan Dia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan-Nya. Kita katakan bersama. Hosana,
Kita mengakui bahwa ibadah ini terselenggara karena pertolongan dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Ia yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita katakan Hosana. Hosana. Angkat suara kita katakan Hosana. Hosana. Termulialah namamu Tuhan. Hosana. 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 Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Yesus Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang mulia, dan Ia juga Allah yang kudus. Sedangkan kita manusia adalah manusia yang kotor, hina, dan berdosa. Mari kita ambil waktu pada saat ini, kita tundukkan kepala kita. Sebelum kita lebih lanjut di dalam ibadah ini, kita akui segala dosa dan kesalahan kita, baik yang kita perbuat dengan sengaja ataupun tidak. Karena hanya Tuhan yang dapat melihat hati. Bukalah hatimu, minta Tuhan berbicara. Ruang-ruang mana di dalam hatimu yang mau Tuhan bukakan. Dan akui bahwa ruang itu bukan milik saudara, tetapi milik Tuhan. Akuilah segala dosamu, maka Ia akan mengampuni dosamu. Kita tundukkan kepala sementara solois menyanyikan lagu ini. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Bapak Ibu sekalian, di tahun 1731 pada tanggal 26 November, seorang anak lahir namanya William Cooper. Ayahnya seorang rohaniwan gereja, namun ibunya meninggal pada saat dia umur 6 tahun. Sejak saat itu ia terpukul. Dan saat ia remaja, ia disekolahkan di sekolah asrama. Dan di sana ia pertama kali mengalami stres yang luar biasa.
Tetapi waktu ia dipindahkan sekolah, ia menjadi semakin baik. Pada umur 34 tahun di pekerjaan, ia mengalami serangan panik. Dan ini membuat dia depresi berat, hingga ia mencoba bunuh diri 3 kali. Dan ini membuat dia masuk ke rumah sakit jiwa. Di sana ia berkenalan dengan seorang pendeta dan istrinya bernama Morley Owen yang sangat mengasihi dan peduli kepada dia. Dengan persahabatan ini ia mulai membaik. Dia juga bersahabat dengan seorang rohaniwan bernama John Newton, kalau Bapak Ibu tahu, pengarang dari lagu Amazing Grace. Dan mereka bersama-sama membuat sebuah hymn. Lagu yang Bapak Ibu nyanyikan tadi dibuat oleh William Cooper dalam masa keterpurukannya pada saat dia depresi. Ini merupakan refleksi imannya. Ia menyadari bahwa hanya Tuhan Yesus yang mampu bukan hanya menyembuhkan tubuhnya, mentalnya, fisiknya, tetapi juga jiwanya dan hidupnya. Mari kita pada saat menyanyikan lagu ini, kita pun merefleksikan iman kita. Bahwa hanya Yesus dan darahnya yang mampu menyelamatkan kita.
mengajak jemaat untuk bersama-sama berdiri. Inilah berita anugerah, berita sukacita bagi kita sekalian yang terambil dari Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dan inilah petunjuk hidup bagi kita sebagai anak-anaknya, petunjuk hidup baru. Kita akan bacakan bersama-sama dari Roma 16 ayat 19. 1, 2, 3. Kabar tentang keselamatan-Mu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Kita sudah didamaikan dengan Tuhan oleh karya penebusan Allah. Tapi kita juga mau berdamai dengan sesama kita. Mari kita bersalaman sekali lagi, kita akan damai Tuhan besertamu. Silakan bersalaman satu dengan yang lain. Ya. Damai Tuhan bukan hanya dari kita dengan Tuhan, tetapi juga kita dengan saudara-saudara kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai komitmen kita kepada Tuhan bahwa hanya Dia, hanya kepada Dia kita percaya. Sudi menebus yang hina bagaiku. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman. Dan oleh kuasa sabda-Nya, jiwaku pun Namun ku tahu yang ku percaya. Yang ku percaya dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Dengan penuh sukacita kita menyanyikan lagu ini. Oleh rahmat-Nya, hatiku beriman. Dan oleh kuasa sabda-Nya, jiwaku pun tenggelam. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya. Jemaat saja menyanyi, namun ku tahu. Yang ku percaya dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya. Bersama-sama katakan. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak, hingga harinya kelak, hingga harinya kelak. Mari kita bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak
tak pergi dariku. Mari bersama nyanyikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku, hatiku hanya padamu, hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita angkat suara kita untuk Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu Katakan saudara, takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. katakan sekali lagi, nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Pujilah nama Tuhan. Jemaat silahkan duduk kembali. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Hidup kita ada di dalam tangannya, hari-hari kita. Dari kita lahir sampai nanti Tuhan panggil kita. Marilah kita minta Tuhan untuk mengajarkan kita untuk memperoleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, ajar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi.
Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajarlah kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari. Ajar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur padamu Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur padamu. Bersyukur untuk kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini. Bersyukur untuk kesempatan untuk mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, bahkan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, ketika di dalam kehidupan kami diperhadapkan dengan persoalan, kami diperhadapkan dengan tantangan, kesulitan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur bila mana Engkau tidak pernah meninggalkan kami, ya Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ia miliki untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan siapkanlah hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh memahami, mengerti, bahkan melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Siang atau pagi nih ya? Pagi gitu ya. Saya bersyukur bila Tuhan memberikan saya kesempatan untuk berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Kira-kira 13 atau 14 tahun yang lalu,
saya berdiri di depan sini untuk mimpin pujian. Waktu itu masih jadi masa praktek. Nah, gitu ya. Waktu itu majelisnya itu ada Pak Handoyo di belakang, ada Pak Timotius, ada Pak Wijoyo Nyoto gitu ya. Anak-anak mereka itu masih kecil-kecil begitu ya. Theo sama Andro aja sering bertengkar gitu ya, tengkar gitu ya. Saya masih ngalami itu 14 tahun yang lalu di gereja ini. Dan bersyukur masih ada kelihatan wajah-wajah yang lama dan tetap semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, saudara. Nah, Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah dari ST Aletea gitu ya, izinkan saya mengenalkan diri dulu. Saya juga di sini membawa salam dari jemaat GKT Nazaret Surabaya ya, di Jalan Penghela gitu ya. Ini jemaat yang saya layani, saudara. Kurang lebih 10 tahun terakhir saya melayani jemaat ini gitu ya. Sekarang ini kami sedang mencoba untuk berdampak karena tema kami di tahun ini dan ke depan itu impact. Nah, satu kata aja, impact. Bagaimana kehidupan kita jadi seorang Kristen itu berdampak bagi orang lain. Tidak peduli engkau yang setahun ikut Tuhan, 2 tahun atau puluhan tahun, itu akan menjadi sia-sia kehidupanmu kalau engkau tidak berdampak. Nah, itu tema yang kami angkat. Makanya setiap bulan sekali, di minggu yang ketiga kami di GKT Nazaret itu mengadakan yang namanya Minggu Kasih, berbagi kasih lewat makanan gratis, saudara. Jadi karena kami di tengah kota dan lingkungan kami itu orang-orang Madura, orang-orang berjilbab gitu ya, kami tarik mereka semua dengan cara Minggu Kasih ini. Kita datangkan ke gereja, saya ajak nyanyi, saya ajak joget dengan lagu-lagu Kristen. Wah, ya, supaya saya itu menghibur mereka dengan cara kami. Itu adalah alat yang Tuhan sampaikan kepada kami supaya kami bisa menginjili mereka. Setidaknya ada satu ayat firman Tuhan yang saya tancapkan ketika saya berbicara di Minggu Kasih itu. Dan nanti sore juga ada Minggu Kasih tiap minggu ketiga. Jadi kami kumpulkan jemaat-jemaat itu tiap minggu ada kumpul 1 genggam beras. Jadi setiap hari mereka kumpulin 1 genggam di kantong gitu ya. Minggunya mereka bawa ke gereja. Nah, dari 1 genggam itu kita packaging dengan baik. Kita bagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Itu yang kami kerjakan, saudara. Ya, doakan terus supaya kita semua, supaya kita bisa berdampak di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Oke? Nah, mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan, saudara, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-90, gitu ya. Kita akan lanjutkan bacaan kita, saudara. Oke. Mazmur pasalnya yang ke-90. Kita akan baca silih berganti, Bapak Saudara. Kita akan mulai di dalam ayat yang keempat pembacaan kita pada siang hari ini, saudara. Silakan saudara bisa membaca bagian yang putih, nanti saya akan baca bagian yang kuning, gitu saudara ya. Mazmur pasal 90 ayat 4 sampai 17, demikianlah sabda Tuhan. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Sungguh segala hari kami berlalu dengan gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka.
Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang mendengar, membaca, lebih-lebih kita yang melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, apa yang Anda pikirkan tentang mereka bertiga? Izinkan saya bertanya kepada saudara hari ini. Apa yang saudara pikirkan tentang tokoh-tokoh ini? Ayo, ada? 1, 2, boleh? Penatu Andi, gimana? Wah, langsung jawab dia, mati muda katanya. Mereka ini adalah penyanyi Kristen rohani, dan mungkin ada Carlos Saba yang penyanyi di Kahitna gitu ya, yang tidak Kristen gitu ya, penyanyi umum sekuler gitu. Tapi beberapa waktu yang lalu saya juga pernah berjumpa di gereja kami di Nazaret, mengundang Mike beberapa puluh tahun yang lalu mungkin begitu ya. Kemudian sama Carlos Saba beberapa tahun yang lalu juga begitu ya. Dan yang sebelah yang sana yang perempuan adalah siapa? Tahu? Siapa? Melita. Ya, Melita, ini Melita ya. Nah, saudara tahu nggak mereka meninggal di usia berapa? Coba kita lihat ya. Nih. Mike menurut catatan saya meninggal di usia 32 tahun. Kemudian Carlos Saba dia meninggal di usia 55 tahun, dan yang muda adalah Melita. Saudara, kematian itu tidak pernah menyangka dan tidak pernah mengira kepada siapa dan kapan saja. Betul ya? Tidak ada yang tahu di tempat kita, atau sekarang ini kita semua tidak ada yang tahu kapan usia kita itu berhenti. Usia yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu adalah batas waktu kita hidup di dalam dunia ini. Saudara, kalau kita berkaca di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Kejadian, saudara akan temukan ada begitu banyak tokoh-tokoh dalam perjanjian lama itu hidupnya sampai ratusan tahun. Tapi lambat laun kian merosot, saudara. Mungkin kita juga akan mengatakan bahwa hari-hari ini kok begitu cepat sekali begitu ya. Kemarin baru merayakan pergantian tahun. Sekarang kita sudah di dalam penghujung tahun. Sudah Natal lagi gitu ya. Waktu saya datang ke tempat ini langsung saya lihat pohon Natal gede di depan, saudara. Sudah Natal lagi. Sudah Natal lagi. Sudah tahun baru, besoknya begitu cepat sekali usia manusia ini, saudara. Ada satu tokoh, saudaraku, yang dikasihi Tuhan. Dia mengatakan begini. Hidup ini bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi tentang belajar menari di tengah hujan, saudara. Saudara, kalimat sederhana ini saya mencoba merenungkan adalah ketika kehidupan ini diberi tantangan, kesulitan, ketakutan, ketika kita terhentak di situ saja, saudara, maka kita tidak bisa menikmati indahnya hidup ini. Maka dikatakan apa? Kita jangan cuma tunggu masalah ini berlalu, saudara. Tapi bagaimana engkau menikmati masalah itu. Bersukacita di tengah-tengah kesulitan itu, saudara. Dan pada hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur ini saudara, Musa mengajak kita untuk melihat betapa singkatnya hidup manusia. Dan bagaimana kita seharusnya hidup di dalam terang. Di dalam setiap kenyataan yang ada, saudara. Salah satu ayat yang terkenal di Mazmur ini sudah kita nyanyikan sebelum kita membaca firman Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Kenapa kok dihitung? Saudara tahu enggak, segala sesuatu yang dihitung itu banyak atau sedikit, saudara? Halo? Banyak atau sedikit? Banyak ya bisa gitu ya. Tapi kalau kita sudah akhir bulan, kita hitung apa? Hitung uang gitu ya. Masih tinggal berapa ini gitu ya. Cukup enggak ya buat bayar kos, buat ini, buat itu gitu ya, saudara ya. Dan itu pengalaman kami ketika saya di Aletheia juga begitu, saudara. Sesuatu yang dihitung itu kadang-kala justru malah apa? Sedikit. Lek banyak gampang gitu ya, saudara ya. Gampang melakukan segala sesuatunya dengan wah punya uang banyak, gampang beli ini. Tapi lek uangnya mepet gitu ya. Kita perlu apa? Count, hitung, saudara.
Betul ya saudara ya? Nah Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, Musa itu mengajarkan kita, ajarlah kami menghitung hari. Berarti ada maksud di situ. Maka kita akan sama-sama belajar saudara. Di dalam bagian ini saya menemukan ada 3 hal pelajaran penting dari Mazmur 90 ini. Yang pertama adalah kita itu diajarkan oleh Tuhan lewat Mazmur ini supaya kita itu menyadari terbatasnya hidup kita, saudara. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Mazmur 90 ini menjadi satu-satunya Mazmur yang ditulis oleh Musa yang terdapat di dalam kitab Mazmur. Berarti bersyukurlah kita mendapatkan Mazmur ini, saudara. Dari sekian ratus Mazmur, cuma 1 yang ditulis Musa, yaitu Mazmur 90. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Musa memulai dengan menggambarkan betapa singkatnya hidup ini dengan sebuah metafora, yaitu rumput yang tumbuh di pagi hari dan layu di sore hari. Hal itu menunjukkan kepada kita saudara bahwa hidup kita ini sangat cepat berlalu. Di dalam ayat yang lain diungkapkan bahwa hidup ini seperti uap, betul ya? Yang sebentar kelihatan lalu apa? Lenyap. Seperti seorang peziarah, kita hanyalah orang asing di dalam dunia ini. Dan tujuan utama kita adalah persiapan menuju kekekalan, saudara. Maka dari itu ketika kita membaca Mazmur ini, kita diajar untuk menggunakan waktu yang ada untuk memuliakan nama Tuhan, saudara. Di dalam hukum kasih itu dikatakan dengan begitu jelas, saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya kan? Segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu adalah apa? Kasihilah sesama manusia. Jadi yang utama apa di situ? Yang utama yang mana, saudara? Yang mana? Yang mana? Kasih pada Allah atau kasih pada sesama? Kalau dari hukum kasih itu loh. Dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Jadi semuanya utama. Enggak ada yang di atas itu hendak, saudara. Kita itu mengasihi sesama karena bukti nyata kita mengasihi Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu kita gunakan hidup kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita menyadari terbatasnya hidup kita, saudara-saudara, maka kita ngerti apa saja yang harus kita lakukan dan kerjakan dengan waktu yang singkat ini. Saudara. Suatu hari saudara-saudara saya hendak memimpin sebuah pemberkatan nikah di sebuah hotel, saudara. Saya pada waktu itu ditunjuk untuk memimpin pujiannya saja. Seperti layaknya ketika kita memimpin di sebuah acara pernikahan di hotel, saudara, saya mengenakan setelan jas sesuai dengan acara yang akan saya pimpin. Biasanya kalau saya pimpin pernikahan itu setelan jasnya begini, dalamannya putih, saudara ya. Jadi kalau di hotel itu dikira pelayan gitu kan ya, saudara ya. Nah, pada waktu itu sudah selesai, saya berganti pakaian, sudah mempersiapkan diri dan saya tanya kepada pelayan hotelnya. Sudah di lobi saya tanya, Mbak, chapel untuk pemberkatan nikah di mana? Saya belum tahu karena datangnya malam jadi nggak sempat survei hotel, saudara. Ya tunjukkan di sebuah arah, di sana Pak, Bapak lurus saja ke sana, nanti ada pintu, udah terlihat tuh gitu ya, chapelnya. Kemudian saya jalan ke arah pintu itu, saudara-saudara, saya jalan, kemudian saya buka pintu itu. Dan betapa kagetnya saya ketika melihat di depan pintu itu bukannya chapel, tapi malah kolam renang. Saudara. Saya bingung, kok mana ini ya chapelnya? Kemudian ada pelayan yang mengampiri saya, Bapak mau ke tempat pemberkatan nikah? Oh, harus lewat kolam renang. Jadi harus saya menyeberang kolam renang itu, saudara, dari tepi begitu, saudara ya. Dan pada waktu itu, tidak enaknya adalah ada begitu banyak orang yang berenang di situ, saudara. Bayangin, pakai jas, wah, sudah necis, rambutnya dikasih
whack-nya supaya gerak begini saudara, jalan gitu ya. Sebelahnya ada yang, maafkan ya, enggak pakai baju, pakai bikini, kenang saudara. Kemudian saya waktu jalan itu saudara, saya mendengar celutukan-celutukan yang membuat saya risau saudara. Geli gitu ya. Dia bilang begini, wah ini bapak-bapak ini aneh, ke kolam renang kok pakai jas katanya. Kemudian ada yang sebelahnya lagi ngomong gini, oh ini pelayan baru nih, ini lagi magang ini gitu ya. Saudara, kalau saya pada waktu itu punya waktu yang banyak, tak ladeni itu yang ngomong begitu gitu. Tak ajar dia gitu ya. Karena waktu saya itu terbatas saudara. Saya cuma fokus mimpin pemberkatan nikah. Dan saya enggak gubris orang-orang mau ngomong apa tentang saya. Demikian juga ketika kita menyadari terbatasnya hidup kita ini saudara, seharusnya kita ngerti apa yang harus kita kerjakan saudara. Tidak peduli orang ngomong apa tentang saya, yang penting saya lakukan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, kemarin saya menghadiri sebuah ulang tahun dari sebuah sekolah saudara. Sekolah itu lagi viral beberapa hari terakhir ini. Dan ketua yayasan sekolah itu dia bilang begini, Bapak Ibu Saudara tahu kan sekolah kita viral hari-hari ini, itu tantangan kita sekarang. Itu satu kalimat yang menarik buat saya adalah dia bilang gini, kita nggak usah gubris orang mau ngomong apa tentang sekolah kita, dia bilang. Yang penting Bapak Ibu, para pengajar, staf, semuanya melakukan bagiannya masing-masing untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan begitulah kehidupan kita seharusnya saudara. Ketika kita menyadari terbatasnya hidup ini, maka fokus kita cuma satu saudara. Memuliakan nama Tuhan. Demikian juga saudara, kehidupan kita harus berfokus pada kekekalan, bukan keduniawian. Sebab itu mulailah mempertimbangkan bagaimana kita mengisi hari-hari kita saudara. Apakah kita memberikan waktu kita sepenuhnya kepada Tuhan dengan baik? Lek bisa enggak bisa salah Tuhan. Pokoknya aku menyenangkan Tuhan. Lek bisa hidup saya begitu terus begitu. Atau tetap menggunakan hidup kita dengan sembrono saudara. Saudara beda loh ya saudara, hidup ketika dijudge sama dokter Yoel, hidupmu tinggal 3 bulan lagi gitu ya. Terbatas saudara ya. Saya akan berpikir bukan, berarti saya harus ngisi hidup saya dalam masa 3 bulan ini ngapain aja. Betul saudara? Karena ngerti 3 bulan waktu yang Tuhan kasih. Tapi persoalannya setiap kita nggak ngerti kita itu berhenti kapan saudara. Semestinya itu lebih daripada dokter yang mengatakan 3 bulan. Kita nggak ngerti Tuhan panggil kita itu kapan saudara. Saudara, mari sama-sama kita merenungkan saudara. Pemazmur sudah memberikan peringatan buat kita. Syukur-syukur 70 tahun. Kalau kuat berapa? 80 tahun. Tapi yang paling penting daripada itu, sadarilah bahwa hidupmu harus memuliakan siapa? Tuhan. Yang kedua, saudara, kita coba lihat. Yang kedua, saudara, pemazmur mengajar kita, saudara, yaitu pentingnya hati yang bijaksana. Musa berdoa agar Tuhan mengajarkan kepadanya untuk menghitung hari-hari agar kita memiliki hati yang bijaksana, saudara. Hati yang bijaksana adalah hati yang memahami bahwa hidup ini singkat dan kita bisa menggunakan hidup itu untuk hal-hal yang bernilai kekal, saudara. Jadi sangat berharga hubungan kita dengan pasangan suami istri gitu ya saudara. Ketika kita menyadari bahwa pasangan kita itu tidak akan terus ada bersama dengan kita. Ada waktunya berhenti kapan, tidak tahu. Saudara tahu enggak ketika saya dengan istri saya di mobil gitu saudara ya. Ketika lihat kecelakaan begitu, saudara, terus ngomong begini, "Pah, nanti lek mati aku dhisik yo," dia bilang gitu. Enak aja, aku sik lah gitu.
Sering mungkin kita ditinggal tuh enggak enak, saudara. Betul ya? Hati yang bijaksana ini mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sungguh-sungguh orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Mumpung masih ada apa? Kesempatan. Yang punya orang tua, kasihlah orang tuamu dengan baik, saudara. Mumpung masih ada kesempatan. Kita sudah seringkali dikasih berkat begitu banyak oleh Tuhan. Dan pakailah berkat itu untuk mewujud nyatakan kasih Allah yang ada dalam dirimu. Dengan mengasihi saudara-saudara yang seiman, saudara. Hati yang bijaksana adalah hati yang memahami, tadi katakan, bahwa hidup ini singkat, maka isilah hidup ini dengan hal-hal yang bernilai kekal untuk memuliakan nama Allah. Sebab itu, Bapak Saudara, ketika kita sudah ngerti, saudara, maka kita nggak akan lagi menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan orang yang jahat kepada kita, yang akan merusak jiwa kita. Namun ketika kita sudah punya hati yang bijaksana, kita akan menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan Tuhan yang baik kepada kita, yang akan memperindah jiwa kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu kali usai saya pelayanan di sebuah gereja, saya selesai berkhotbah pada waktu itu, berkemaslah saya mengemasi barang-barang saya untuk pulang kembali ke Surabaya. Ketika saya menunggu jam kereta pada waktu itu 2 jam, setelah saya selesai berkemas begitu, saya didatangi oleh driver gereja, saudara. Dia bilang begini sama saya, "Lese, ayo kita sekarang ke stasiun," begitu ya. Padahal stasiunnya dekat dengan gereja, saudara. Terus kemudian saya ngomong begini, "Pak, ini masih 2 jam lagi loh, saya masih bisa istirahat sebentar." "Oh, kita untuk antisipasi kemacetan loh, dia bilang. Supaya nanti kalau Lose datangnya lebih awal di stasiun, Lose bisa lihat-lihat barangkali ada makanan yang cocok untuk dijadikan buah tangan untuk keluarga yang ada di rumah. Karena sudah selesai mengepak barang-barang saya mikir, saudara, benar juga idenya. Karena saya punya anak 1 yang masih balita, saudara, kalau papa pulang bawa sesuatu itu rasanya bahagia banget. Meskipun itu juga nggak ada nilainya gitu ya. Tapi buat beli roti yang pokoknya sesuatu deh. Pulang dari luar kota, papa bawa ini, waduh senengnya minta ampun gitu, saudara. Saya pikir-pikir benar juga ya. Akhirnya saya putuskan untuk berangkat bersama driver gereja. Nah, singkat cerita, saudara-saudara, ketika saya naik mobil itu di tengah jalan, telepon saya berdering, saudara. WhatsApp saya berbunyi, saudara. Dan ketika saya lihat, bukan istri saya ini. Ini ada seorang perempuan, saudara, seorang ibu-ibu nih. Kemudian saya angkat telepon itu, saudara. Dalam percakapan kami, Lose Yoel, saya tahu Lose Yoel sekarang ada di jalan, mau pulang kan, gitu ya. Bisa nggak ya Lose Yoel ke rumah saya dulu, doakan anak saya yang ulang tahun. Wah, bayangan saya, saudara, ini ulang tahun anaknya nih, berarti ada begitu banyak anak-anak yang hadir gitu ya, saudara. Ini pikiran saya, saudara. Maka dari itu saya ngomong sama driver gereja, "Pak, kalau kita ke alamat ini, kita nutut enggak untuk ke stasiun?" Kemudian alamatnya ternyata juga dekat, saudara. "Oh, nutut loh, Akhirnya saya putuskan menerima tawaran ibu ini. Apalagi yang diundang adalah saya untuk mendoakan anaknya ulang tahun. Apalagi ini passion saya tentang anak-anak lagi, cocok sudah. Saya jalan ke sana, saudara. Kemudian saudara, tibalah saya di rumah ibu itu. Rumahnya cukup gede, saudara. Ketika saya tok, ya gak kedengaran gitu. Ada belnya, saudara. Saya pencet tuh bel, saudara. Tet, tet. Akhirnya pembantunya membukakan pintu rumahnya. Kemudian ketika saya masuk di ruang tamunya, saudara, saya bingung, saudara. Dan agak gelisah saya. Kok gak ada dekorannya gitu ya. Dekoran ulang tahun anak begitu, saudara. Ini rumah gak ada balon-balonnya. Jangan-jangan belum mulai gitu ya, saudara. Waduh, kacau nih. Bisa terlambat naik kereta saya, pikir saya begitu, saudara. Kemudian tak lama dari itu ibu yang telepon saya itu keluar, saudara.
Tanpa ngomong basa-basi, saya langsung tanya, saudara. Bu, anaknya yang berulang tahun mana? Kok teman-temannya juga belum pada datang? Kok nggak ada ornamen hiasan ulang tahun di sini? Kemudian si ibu itu berkata, bukan di sini acaranya Pak Joel gitu ya, tapi di ruang sebelah. Wah syukur gitu ya, barangkali di sebelah sudah banyak tamunya gitu kan, karena rumahnya gede gitu saudara ya. Wah, kemudian saudara, saya tahu Lose Joel ini terburu-buru, ayo kita langsung ke ruang itu. Saya ikut si ibu ini saudara, pelan-pelan membuka ruang sebelah saudara. Dan memang saudara, di dalam ruang itu saya lihat di ujung sana ada tulisan begini, ada angka 2, Happy Birthday, Senos. Wah, terus di situ ada meja warna biru, ada hiasan-hiasan, ada makanan bingkisan begitu ya, layaknya anak yang berulang tahun yang kedua saudara. Semuanya ada tulisannya yang kedua gitu saudara ya. Saya silakan duduk dulu. Kemudian langsung saya tanya, Bu, anaknya yang berulang tahun mana? Saya mau doakan. Ini sudah memikirkan kata-kata yang bagus dan indah, saudara. Dalam pikiran saya mendoakan anak yang berulang tahun. Mas Yoel, tunggu ya, saya mau bawa anaknya ke sini. Sembari itu saudara, saya menikmati pemandangan yang begitu bagus saudara. Ada hiasan Happy Birthday Senos, kemudian ada untuk dibawa pulang, dia sebuah keranjang isi makanan, coklat dan lain sebagainya. Ini makanan bukan murahan, ini ya, lebih mahal ini gitu ya saudara ya. Wah bagus saudara. Kemudian Bapak Ibu ini membawa anaknya. Saya begitu kaget saudara. Dia langsung menggendong anaknya, masuk ke ruangan dengan seekor kucing. Lose, ini anak saya, silahkan didoakan. Piu. Bapak Ibu kalau di posisi saya gitu ya. Doa terbaik apa untuk seekor kucing? Saudara mau doa gimana saudara? Ini kepala saya sudah merancangkan doa nih. Tiba-tiba ini anak saya. Ini anak saya, silakan Lose Joel doakan. Sulit saudara. Doa terbaik apa untuk seekor kucing saudara? Berbakti bagi nusa bangsa. Atau supaya takut akan Tuhan gitu ya. Enggak saudara. Saudara enggak perlu tahu kan saya berdoa gimana saudara ya. Pulang dari tempat itu saudara sudah saya doakan saudara, pulang dari tempat itu sang ibu membawakan kue layaknya sepulang daripada ulang tahun saudara. Dikasih 2 keranjang gitu ya, hampers gitu saudara ya. Mungkin bayangan saya ini satu untuk saya satunya untuk driver gitu kan. Karena saya ngomong tadi, saya berangkat dengan driver gereja gitu. Nah, sesampainya di mobil saudara, yang bikin geli itu pertanyaan dari drivernya saudara. Si driver bilang begini, Lose, tadi anaknya lucu kan? Piu. Lucu kan? Saya bilang, wih lucu banget, bisa gigit anaknya. Ulang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, singkat cerita, selang beberapa tahun saudara, saya diundang lagi khotbah di gereja yang sama saudara. Dan seperti biasa ketika pulang, HP saya berdering. Ping, wah ibu ini lagi. Kalau saya angkat, Bu, Senos ulang tahun lagi ya. Jangan kapok-kapok ya Lose Joel, kalau ada waktu mampirlah sebentar. Saya mau cerita sama Lose Joel, ini penting. Akhirnya saya sama driver yang sama ke tempat ibu itu lagi saudara. Kemudian sampai di situ saya tanya langsung saudara di rumah itu. Bu, Senos ulang tahun ya Bu? Enggak Lose Joel. Kemudian saya berada di situ, sang ibu langsung nangis. Dia meneteskan air mata.
Saya tanya lagi, Bu, anaknya Senos kelas berapa sekarang gitu ya saudara. Supaya dia nggak nangis gitu saudara, saya menghibur dia tujuannya itu. Kemudian dia nggak gubris pertanyaan saya, dia ngambil tisu langsung dia kasih di matanya gitu. Dia bilang gini, Senos, loh ada apa dengan Senos? Dia itu nggak ngerti terima kasih loh, sudah tak kasih yang terbaik, jadwal ke dokter rutin, ke salon, tak training, tak ajarin, semuanya tak kasih yang terbaik. Tahu enggak loh, beberapa bulan yang lalu saya lagi ngadain dinner di rumah ini. Saya undang pengusaha-pengusaha yang membantu saya, usaha saya sampai hari ini. Ketika tamu-tamu pada datang semuanya duduk loh Yoel. Ini Senos gak tahu diri, dia bilang. Sambil nadanya mangkel gitu saudara. Dia lompat ke meja, dia ambil ikan kakap itu loh Yoel. Dia makan, dia tarik itu sehingga banyak yang tumpah. Dan dia makan di pojok sana saudara. Malu saya loh dia bilang. Malu saya. Itu anak gak tahu terima kasih, gak tahu diri. Malu-maluin aja dia bilang. Lalu besoknya saya kasih ke pemulung tuh anak saya. Dia bilang, sakit hati saya loh, dia bilang. Saya bilang begini, tenang Bu, lain kali kalau cari anak yang lebih baik, saya bilang begitu. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika ibu ini meneteskan air mata, dia berkata demikian. Saya jadi mikir loh, jangan-jangan saya di mata Tuhan kayak kucing saya itu. Sudah dikasih yang terbaik, dikasih berkat yang terbaik, tapi saya memilih untuk melakukan yang tidak baik. Aku udah dikasih pemeliharaan Allah yang luar biasa, dikasih berkat yang besar di dalam diri Kristus, tetapi hidup saya sembrono. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya setuju dengan kalimat ibu itu saudara. Seharusnya semua berkat dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, seharusnya itu membuat hidup kita itu berjalan di dalam hikmat Tuhan, di dalam rasa takut akan Tuhan. Kita nggak boleh menggunakan hidup ini dengan sembarangan. Kita tidak boleh menggunakan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita itu juga dengan sembarangan, saudara. Namun, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita seringkali seperti Senos, sering menempuh jalan sendiri tanpa mempedulikan kasih daripada yang mengasuhnya. Kita seringkali, saudara, diberi berkat, kita justru memilih jalan yang laknat, jalan yang jahat. Kita seringkali diberi kasih Allah yang besar kepada kita, namun sayangnya kita memilih untuk terhilang. Kita memilih untuk hidup jauh dari Tuhan. Kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah Tuhan itu sudah mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak akan melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Kita tidak tahu berapa lama waktu yang kita miliki. Tetapi jika kita menjalani hari-hari kita dengan hikmat Tuhan, maka kita dapat memanfaatkan itu setiap hari untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup yang bijaksana adalah hidup yang dipenuhi dengan keputusan-keputusan yang mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan. Jika kita tahu waktu kita terbatas, kita akan lebih menghargai setiap momen. Kita akan mengasihi pasangan kita lebih dalam lagi. Kita akan mengasihi anak-anak kita lebih dalam lagi. Karena ada waktunya kita tidak bersama dengan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menganugerahkan kebijaksanaan buat kita, maka kita akan membuat hidup kita
akan menjadi dampak yang positif dalam hidup kita untuk orang lain. Yang ketiga, saudara. Di dalam Mazmur 90 ini kita belajar, saudara, untuk menghargai kehadiran Tuhan. Jika Tuhan menjadi fokus hidup kita, maka kita akan mampu menghadapi segala kesulitan hidup dengan damai. Ketika kita menjadikan Tuhan fokus dalam hidup kita, maka ketika ada persoalan, kita tidak akan melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kita akan percaya bahwa Tuhan yang sama akan menolong kita untuk melewati setiap tantangan dalam kehidupan kita. Suatu hari, saudara, saya hadir di dalam percakapan visitasi di rumah tangga, saudara. Karena beberapa waktu yang lalu kita masih social distancing gitu, saudara ya. Maka ketika saya ditelepon oleh seorang ibu, Pastor Yoel, nanti kalau ke sini swab dulu ya. Kan waktu itu masih swab ya, saudara ya. Mau ketemu orang swab, mau kemana swab, nah ini swab gitu, saudara ya. Nanti aku bayarin deh, kata ibu ini. Karena jemaat gak bisa nolak, saudara. Jadi saya swab dan pergi ke rumah ibu itu. Tiba di rumah, saudara, saya duduk di ruang tamu dan melihat sebuah pemandangan yang luar biasa, yaitu foto keluarga. Saudara ya, foto yang dipasang adalah beberapa foto keluarga lagi di Paris, gitu ya, ada di Hong Kong, ada di Cina, gitu ya, di Batu, nggak mungkin, saudara. Mungkin ibu ini pernah ke Batu, tapi nggak mungkin dipasang di situ, gitu, saudara. Apalagi ke hutan keputih, ya, nggak mungkin, saudara ya. Yang dipasang itu pasti the best moment begitu, saudara. Nah, kemudian si ibu ini keluar, saudara. Langsung bilang begini, "Loh, Tuhan gak senang ya, loh. Kalau lihat anaknya itu senang." Dia bilang. "Kenapa, Bu?" "Soalnya loh, masalah yang aku hadapi itu bertubi-tubi menimpa keluarga kami. Kapan Tuhan baik sama saya? Rasa-rasanya Tuhan tidak pernah baik sama keluargaku loh. Gak kuat kalau Tuhan kasih kami kayak begini terus," dia bilang. "Air mata ini terus keluar, gak kuat aku jadi anak Tuhan loh." Saya mendengarkan curhatan ibu ini. Kemudian saya diam. Saya lihat itu foto-foto. Lihat foto-foto sambil memahami pergumulan keluarga ini. Saya pandang itu foto, saudara. Saya bilang gini, ibu sekeluarga ya, sudah sampai ke Prancis, ke Hong Kong, ke China. Saya rasa itu sebagian kecil kebaikan Tuhan yang diberikan kepada ibu sekeluarga. Ke luar negeri itu bukan seperti ke pasar Hatom, Bu. Yang tiap hari kalau kita mau ke sana bisa. Saya aja belum pernah ke luar negeri, Bu. Bukankah itu kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada keluarga ibu? Kemudian kalimat saya dibantah sama ibu ini, saudara. Dia bilang gini, "Ya loh, itu kan masa lalu. Sekarang beda. Sekarang Tuhan tidak baik sama saya." Saudara, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali manusia itu sering lupa dengan kebaikan Tuhan dan berfokus kepada pergumulan dan tantangan kita hari ini. Dan dari sinilah orang mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak baik kepadanya. Tuhan tidak memperhatikannya, bahkan Tuhan hanya menyakitkan dan tidak melakukan apapun yang baik kepada kita. Saudara, pertanyaannya adalah di tengah-tengah kesulitan tantangan yang kita hadapi hari ini, apakah kita menyadari bahwa setiap hari adalah kesempatan yang baru untuk menikmati kasih Tuhan? Bagaimana caranya menikmati kasih Tuhan? Menghitung kebaikan Tuhan. Saudara, di gereja Nazaret, saudara, beberapa waktu terakhir
kami memulai namanya gerakan. 1 hari 1 pasal. Saudara. Pertama-tama gerakan ini dimulai dari guru sekolah minggu. Jadi guru sekolah minggu di Nazaret itu saya wajibkan untuk membaca Alkitab setiap hari. Yang sudah baca di hari ini, misalkan Mazmur 90, 1 pasal gitu ya. Yang sudah baca lapor ke saya waktu itu. Saudara. Kemudian kami punya gembala baru, Pendeta Meling. Akhirnya dari gerakan yang ada di sekolah minggu, kita naikkan menjadi gerakan gereja. Sudah 2 tahun berjalan, saudara. Yang pertama, itu 1 hari 1 pasal, batch 1. Itu sekarang pengikutnya sudah 109. Dan semuanya aktif. Dari remaja, pemuda, sampai bobo-bobo, engkong-engkong. Begitu, saudara. Jadi kalau sudah baca, nama ini nomor sekian, karena ada 109, nomor 70, encim ini, selesai. Gitu. Kita ajarin, saudara. Dan yang sudah lapor, nanti adminnya kasih tanda bunga, dikasih mawar, dikasih mobil gitu ya, supaya memberikan semangat. Karena ketika kita kasih pembacaan Alkitab itu setahun gitu ya, percaya sama saya, nggak akan dibaca. Tapi dengan dorongan semacam ini saudara, Tuhan menambahkan banyak orang saudara. Kemudian mau nggak mau kita harus buka lagi namanya 1 HP, 1 hari 1 pasal di batch kedua. Anggotanya sudah 62 saudara. Dan mereka semua itu aktif saudara. Yang baca down, selesai, ini selesai gitu. Mereka aktif di grup itu. Dan saya dibantu dengan admin. Jadi admin itu akan merekap siapa saja yang baca dan mengasih reward di setiap bacaan itu. Ada 15 orang termasuk saya ada di dalamnya. Saudara, saya cerita begini tujuannya untuk apa saudara? Untuk memotivasi kita untuk baca firman Tuhan setiap hari. Dengan kita membaca firman Tuhan, kita akan menyadari bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Dia berfirman, dia memberikan petunjuk untuk hidup kita. Dan ketika kita mengalami kesulitan, kita ingat janji firman Tuhan. Itu seperti apa? Ada satu teolog saudara, Martin Luther itu pernah berkata begini. Hari ini saya harus menyediakan waktu lebih banyak untuk berdoa. Sebab banyak sekali yang harus saya lakukan. Itu artinya saudara, semakin Martin Luther sibuk, semakin dia menambah jam doa dia. Kalau kita gimana? Semakin sibuk saya, semakin tambah jam doanya, semakin lupa dengan Tuhan. Hati-hati. Mari sama-sama kita bawa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah persoalan kita, di tengah-tengah usaha pekerjaan kita. Dan saudara, mari sama-sama kita juga meyakini bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berjalan dalam hidup ini. Tanpa Tuhan menyertai, kita nggak bisa melangkah menghadapi masa depan kita. Ada sebuah nyanyian yang sangat baik dan kiranya nyanyian ini jadi berkat buat saudara. Bila saudara tahu pujian ini, nyanyikan pujian dengan hatimu, dengan imanmu saudara. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu
dan berjalanlah denganku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bila Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa kami mempunyai hidup yang terbatas dalam dunia ini. Ajar kami ya Tuhan untuk menggunakan hidup yang terbatas ini untuk selalu dan senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam keluarga kami, di dalam usaha pekerjaan kami, bahkan di dalam relasi kami dengan orang-orang yang kami kasihi dan yang kami jumpai ya Tuhan. Supaya setiap perkataan kami, pemikiran kami, bahkan apa yang kami lakukan bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tatkala kami menghadapi kesulitan dan tantangan ya Tuhan, ajar kami untuk menyadari bahwa ada Tuhan yang memimpin setiap langkah kami. Hamba-Mu tidak tahu setiap pergumulan apa yang jemaat Tuhan hadapi sekarang. Tapi yang hamba tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dampingi mereka Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka. Sehingga mereka terus mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Melewati hari demi hari dalam kehidupan mereka. Di dalam relasi mereka dengan pasangan suami istri, dengan keluarga, bahkan relasi mereka dengan mungkin karyawan, ataupun dengan pengusaha-pengusaha lainnya mereka berelasi. Tambahkan berkat-Mu kepada mereka, ya Tuhan. Supaya mereka kuat, supaya mereka bisa menjadi teladan iman yang baik dimanapun jemaat Tuhan berada. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan terus menolong kami. Bukan hanya saja menjadi pendengar firman, tapi lebih-lebih kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Demi Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri kembali. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Ayat yang mendasari persembahan kita terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita angkat pujian ini sambil memberikan persembahan kita. Ada beberapa warta jemaat yang menjadi highlight kita. Bapak Ibu silakan melihat di layar. Persekutuan doa Rabu dengan tema keluarga yang memberkati. Silakan datang pada hari Rabu jam 7 malam. Kemudian pada hari ini juga Bapak Ibu dapat mempersembahkan persembahan Natal melalui amplop persembahan Natal 2024. Kemudian ada rangkaian acara Natal. Hari ini juga dibuka pendaftaran untuk lomba-lomba, baik itu lomba masak maupun lomba Got Talent. Kemudian tanggal 8 Desember ada pasar murah yang dapat kita ikuti bersama. Kemudian ada HUT GKT yang akan diadakan di GKT Jember, HUT ke-65. Bapak Ibu mengundang semua warga untuk dapat datang kalau bisa ke Jember, kalau tidak melalui YouTube streaming. Kemudian ada Persekutuan Natal Pasutri dengan tema Sacrifice of Love pada tanggal 6 Desember pukul 6:30 malam. Silakan Bapak Ibu datang, ada acara-acara yang menarik, ada drama, game, dan ramah tamah dengan dress code merah dan hijau, tema Natal. Silakan membawa pasangan maupun keluarga saudara. Kemudian ada perayaan Natal bersama Komisi Wanita GKT dengan tema Everyday in Christ. Diadakan 9 Desember pukul 4. Sedangkan pendaftaran katekisasi di baptis CD maupun baptis anak sudah dibuka, silakan mendaftar di kantor gereja.
sama-sama berdiri. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Engkau berikan pada kami Tuhan, untuk materi, untuk kesehatan, untuk semuanya sampai dengan detik ini Tuhan. Tapi terlebih dari itu semua Tuhan, tolong mampukan kami dengan tulus, ikhlas, setia, hormat, dan takut untuk menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang benar untuk kemuliaan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Saya atas nama gereja menyambut Bapak Ibu sekalian dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kita lakukan hari ini, pujian kita, mendengarkan firman Tuhan dan berjanji melakukannya, itu semua berkenan kepada Tuhan. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang pertama kali hadir tempat ini, bisa angkat tangan sejenak. Ada sebelah kanan saya, pertama kali hadir berbakti bersama-sama. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu sekalian. Sebelah kiri saya ada. Terima kasih, kita punya tugas untuk mengisi bangku-bangku kosong ini ya. Semuanya punya andil, semuanya punya tugas ngajak teman. Baik, terima kasih pada Evangelis Joel yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Minggu lalu saya pergi ke Nazaret di pos PI-nya Wiguna, dan hari ini penginjil Yoel datang sebagai rangka tukar mimbar GKT Sinode GKT ya di lingkungan Surabaya. Penginjil Yoel ini sedang menjalani proses kependetaan. Kita tunggu kabar baiknya ya saya. Oke, nanti diundang semua kami ya. Aman. Baik. Terima kasih kepada setiap pelayan ibadah hari ini, kiranya Tuhan juga memberkati dan makin dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari ini ada beberapa hal yang perlu saya tekankan dalam pengumuman. Pertama, Natal, ini ada teasernya ya, ada videonya. Yuk silakan. Ini bisa dilihat di baliho acara Natalnya. Nah ini Got Talent ya, rayakan talentamu, silakan mendaftar. Sudah ada bagian pendaftarannya. Acara Got Talent apa saja, mau stand up komedi boleh, mau khotbah boleh. Ada lagi ya. Lomba masak, aduh. Lomba masak nasi goreng saudara-saudara. Silakan. Ya ini acaranya 2-4 orang atau keluarga. Nah ya 2-4 orang. Kalau keluarga saya 6 orang ya nggak apa-apa, pokoknya satu keluarga gitu ya. Silakan. Lomba, daftar langsung. Nah ini tanggal 1 Desember. Jadi ada 2 lomba. Lalu, sudah itu aja. 8 Desember itu ada pasar murah. Ya, ini kita bertetangga dengan masyarakat 100% Muslim di sana. Bapak Ibu sadar enggak kerukunan yang terjadi selama ini yang kita sudah nikmati tanpa ada gejolak. Enggak ada protes, enggak ada apa. Sadar enggak itu kebaikan Tuhan. Ya, ayo kita berbagi kasih dengan mereka. Kita akan ada pasar murah, kita ada jual paket, satunya 50.000, mereka
kita kasih kupon membeli dengan harga 25.000. Bapak Ibu boleh berperan serta. Aku mau ambil 3 paket, aku ambil 10 paket, aku mau patungan 1 paket, boleh. Ada mana? Angel ya, Angel, ada Bu Silvi, silakan daftar pada mereka, langsung aja ditutup. Kita sediakan 100 paket tuh saudara. 100 paket langsung nutup 100-100-nya hari ini juga ya, semua satu-satu beres gitu ya. Itu pertama. Kedua, Pasar Murah juga menjual pakaian layak pakai yang bekas. Anda sudah bosan dengan jas saudara, Dosowel, kalau udah bosan yang ini boleh ditinggal. Kita akan jual gak mahal, 5.000, 10.000, 15.000 kepada orang-orang ini ya, yang pakai baju, sepatu Anda ya. Silakan taruh di gereja, dananya itu semua masuk ke gereja ya, masuk ke panitia Natal. Nah, panitia Natal ini saya dapat bocoran dananya 100 juta rupiah. Saudara, besok minggu depan ada rinciannya kayak apa ya. Tapi semuanya itu jangan untuk diri sendiri saja, tapi kita berbagi juga dengan masyarakat kita. Ingat, Natal adalah berbagi kasih. Kita mau berbagi kepada orang-orang lain. Dan terutama berbagi kabar keselamatan, yaitu di dalam Yesus ada keselamatan kekal. Amin saudara? Oke, itu tanggal 8, lalu tanggal 21 itu perayaannya ya. Lalu tanggal 6, nah tanggal 6 ini ada perayaan Natal, persekutuan Natal Pasutri. Wah, ini seru banget ya. Ini Pak Kaleb dan Ibu Kaleb sudah bersedia. Dress code-nya merah dan hijau. Saya kalau nggak dapat tak ambil di situ aja ya, merah hijau itu lumayan. Ya, ayo datang. Ada banyak yang kita lakukan ya. Nanti juga komisi lain juga ada Natalnya sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya tekankan dalam acara Natal ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini sungguh berkenan padamu. Tuhan, tolong kami khususnya dalam merayakan Natal, bukan kepada kami, kepada diri sendiri, tapi kami boleh berbagi kepada orang lain seperti Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberitakan kabar sukacita, berbagi kasih, bahkan nyawanya sendiri Dia berikan supaya kami memperoleh damai sejahtera dan keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan, berkati panitia Natal, berkati kami semua jemaat berperan serta berbagi kasih, merayakan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, Tuhan mencukupi segala kebutuhan, Tuhan mencukupi keperluan-keperluan kami dalam merayakan Natal ini, yaitu merayakan Kristus. Merayakan Kristus yang sang juru selamat, bukan merayakan diri kami, tapi merayakan kebaikan Tuhan, dan boleh kami lakukan berbuat baik juga kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk gereja ini, biarlah Tuhan memakai menjadi berkat, menjadi alat kemuliaan Tuhan bagi umat Tuhan dan bagi lingkungan di GKT Citra Raya ini. Terima kasih Bapa, berkati segenap majelis yang sudah terpilih, yang baru, Tuhan tolong mereka dalam memimpin, dalam melayani segenap hamba Tuhan, segenap guru-guru sekolah minggu, aktivis, pengurus komisi, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan, Tuhan jamah bila sakit, Tuhan peluk bila dalam pergumulan, Tuhan tolong di dalam permasalahan-permasalahan. Biarlah jemaat berfokus kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan, membuka peluang. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong memerintah dengan adil bijaksana, sungguh-sungguh mereka takut akan Tuhan. Berkati Presiden kami yang baru, Pak Prabowo dan segenap jajarannya, Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk pilkada serentak tanggal 27 November ini, Tuhan juga menolong. Ada pemilihan gubernur, bupati, wali kota, Tuhan berkati supaya terpilih orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk memimpin bangsa Indonesia. Tolong kami rakyat Indonesia berperan serta
menjadi alat Tuhan, memilih orang yang sungguh Tuhan telah tanamkan di hati untuk kami pilih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat sekalian silakan berdiri. Kita akan puji dan memuliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat, pulanglah dan hitunglah hari-hari sehingga engkau beroleh hati bijaksana, dan mintalah Tuhan menolongmu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus memberkatimu dalam hidupmu, pekerjaanmu, keluargamu, studimu, dalam pelayananmu, sehingga engkau semakin setia kepadanya, dan biarlah Allah yang Tritunggal itu meneguhkan imanmu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkatimu.